divisi akademik ini melayani semua tentang perkuliahan akademik di Fakultas MIPA, mulai dari mahasiswa baru, registrasi, perkuliahan, ujian, sampai dengan wisuda. Nanti divisi akademik akan melayani mahasiswa Fakultas MIPA. Terima kasih Pak Torik. Kalau untuk divisi keuangan, untuk mahasiswa ya terutama, itu kan kami memberikan pelayanan seperti misalnya kalau ada ini Pak Torik permohonan bantuan dana gitu ya. Permohonan bantuan dana. Biasanya dari lembaga kemahasiswaan atau dari mahasiswa yang akan mewakili fakultas yang ikut lomba ikut seminar gitu ya. Seminar, yeah. Pelayanan kepada mahasiswa yang diberikan dari urusan ini adalah memberikan layanan seperti yang dibilang oleh Mas Rosi tadi, yaitu pelayanan untuk kebutuhan surat aktif kuliah. Silakan Mbak Lungi. Terima kasih Pak Torik. Jadi divisi teknologi informasi ini bertanggung jawab bertugas untuk mengelola semua hal yang berbau teknologi informasi seperti hardware, software, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Masih bersama kami keluarga Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia. Alhamdulillah pada kali ini kita berada di ruang pelayanan terpadu Fakultas Matematika dan Universitas Islam Indonesia, dan alhamdulillah juga hari ini kita ditemani oleh punggawa-punggawa yang ada di ruang pelayanan terpadu Fakultas MIPA. Nanti kami mohon Bapak Ibu yang sebagai punggawa-punggawa di pelayanan terpadu Fakultas Matematika dan Universitas Islam Indonesia dapat memperkenalkan diri ya. Nanti dari sebelah selatan bisa memperkenalkan diri, kemudian sampai dengan yang paling kanan sisi saya. Mungkin yang pertama kami persilahkan Bapak yang paling sebelah kanan untuk bisa memperkenalkan diri. Baik, Pak Torik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ahmad Rosi Cendana, Kadif Akademik Fakultas MIPA UI. Panggilannya hari-hari siapa Mas? Pak? Biasa dipanggil Mas Rosi ya. Mas Rosi. Karena masih kelihatan masih muda sekali. Saya panggil saja dengan nama Mas Rosi gitu. Kemudian sebelahnya mungkin boleh silakan perkenalkan diri. Terima kasih Pak Torik atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Zulfa Rahma Kurnia, biasa dipanggil Ida. Monggo mau Mbak atau Bu ya, terserahlah nanti. Yang mana yang tante nyaman boleh saja. nggak tante? Aduh, jangan. Bu aja ya, Bu Ida. Ya monggo, senyamannya. Oke. Ya, Bu Ida dari divisi. Oh ya, saya dari divisi keuangan. Ya. Kepala Divisi Keuangan Fakultas ya, MIPA Kepala UI. Divisi Keuangan. Monggo sebelahnya yang pakai jilbab merah. Nah, silakan. Matur nuwun Pak Torik atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. memperkenalkan diri, nama saya Evi Alzifa Suraya, biasa dipanggil Evi. Bu Evi ya. Saya sementara ini diberi amanah sebagai Kepala Divisi Administrasi Umum dan Rumah Tangga Fakultas MIPA. Divisi Administrasi Umum dan Rumah Tangga, itu ya Mbak ya? Ya. Kepala divisi. Oke, sebelahnya yang paling ujung paling kanan, silahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lumit Marsuduning, biasa dipanggil Lumit. Saya Kepala Divisi Teknologi Informasi. Panggilan sehari-hari siapa? Mbak Lumit atau Bu Lumit enaknya? Enaknya Mbak Lumit saja. Oh, Mbak Lumit. Oke, saya akan panggil Mbak Lumit ya. Iya. Ada Mas Rosi, ada Mbak Lumit, ada Bu Ida dan Bu Evi. Oke, yang pertama mungkin saya minta penjelasan ini dari Mas Rosi terkait dengan divisi akademik. Bisa menceritakan divisi akademik itu apa itu, Mas Rosi gitu. Biar nanti juga publik mahasiswa tahu gitu bahwa di Fakultas MIPA ada divisi akademik. Divisi akademik itu apa Mas? Monggo Mas. Baik, terima kasih Pak Torik. Divisi akademik ini melayani semua tentang perkuliahan akademik di Fakultas MIPA, mulai dari mahasiswa baru, registrasi, perkuliahan, ujian, sampai dengan wisuda. Nanti divisi akademik akan melayani
mahasiswa Fakultas MIPA. Oke, berarti segala proses yang terkait dengan pelayanan-pelayanan akademik itu ada di divisi akademik itu. Berarti ada unit-unitnya nggak Mas di divisi akademik? Jenis pelayanannya apa saja tadi? Jenis pelayanannya yang pertama ada bagian perkuliahan. Bagian perkuliahan, mungkin bisa dijelaskan tuh bagian perkuliahan, bentuk pelayanannya seperti apa kalau di bagian perkuliahan itu? Bagian perkuliahan ini ada KUR-nya, Ada kepala urusan ya, singkatan dari kepala urusan ya. Ada kepala urusan KUR, namanya Ibu Ola. Ibu Ola. Segala tentang perkuliahan nanti bisa dengan Bu Ola. Berarti terkait dengan presensi begitu? Presensi perkuliahan. Ada stafnya Pak Kris dan Pak Umar, dua staf di bagian perkuliahan. Kalau di bagian pelayanan akademik, yang pertama ada Mas Kuntoro, Mas Kuntoro, oke. ada Mas Irfan, Mas Irfan, ada Mas Anton, ada Pak Asih. kalau tadi ada beberapa personil tadi, mungkin ada Mas Kuntoro, ada Pak Irfan, ada Pak Asih, ya, ada satu lagi Mas siapa tadi? Mas Anton. Ya. Mungkin bisa dijelaskan gitu, untuk berikan pelayanan-pelayanan apa saja. Kalau Mas Kuntoro memberikan pelayanan apa, kemudian ada Mas Irfan memberikan pelayanan kepada mahasiswa seperti apa, dan yang lain seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Mas Kuntoro terkait dengan skripsi pendadaran, pendaftaran pendadaran, KP, TA itu dengan Mas Kun. Mas Irfan juga sama tentang pendadaran, tentang kelulusan, posting-posting. Berarti kalau ada mahasiswa itu mau terkait pendaftaran untuk wisuda gitu, ya, itu ke Pak Kuntoro gitu Mas namanya, Mas Irfan. Pak Kuntoro dan Mas Irfan. Oke. Selanjutnya untuk Mas Anton data-data akademik, data akademik, data DO, PO, undur diri. Itu dijelaskan DO itu apa, PO itu apa ini? Nah, DO ini masa studi lebih dari 7 tahun. Oh, masa 7 untuk Maksimal S1. S1 ya, kalau jenjang S1 ya, maksimal 7 tahun, maka dia bisa terancam DO ya, atau singkatan dropout kalau nggak salah. Dropout. Oke. Sekarang menurut aturan dari penomoran ijazah nasional Pinristek Dikti, untuk waktu ijazah, waktu lama studi ya, S1 maksimal 7 tahun. Oke. Ini menjadi catatan penting ini sebenarnya buat mahasiswa, dari awal sudah tahu bahwa kalau mahasiswa program sarjana atau strata 1 itu kalau kuliah untuk bisa mendapatkan penomoran ijazah nasional PIN, maka masa studinya tidak boleh lebih dari 7 tahun, gitu ya? Ya, betul. Nah, ini makanya saya kira khusus untuk mahasiswa baru segera dipersiapkan ini. Jangan sampai nanti studinya molor-molor. Kalau bisa ya tepat waktu, namanya S1 itu maksimal secara kurikulum biasanya program studi itu membuat 4 tahun gitu ya, 4 tahun. Itu berarti harus sudah dipersiapkan sejak awal, gitu ya? Ya, betul. Jadi kalau nanti misalkan sudah harusnya lulus tapi belum lulus, biasanya ada ini ya, ada peringatan. SP1, SP2 nanti baru ya. Ini saya kira harus benar-benar diketahui baik oleh mahasiswa maupun orang tua wali mahasiswa ini, sehingga bisa memantau juga perkembangan studi putra-putrinya yang kuliah di Fakultas MIPA UI ini. Saya kira itu. Untuk yang D3 maksimal 5 tahun. Oh, untuk program diploma ini catatan lagi ini buat teman-teman yang di jenjang diploma 3, ini masa studi untuk bisa mendapatkan penomoran ijazah nasional itu masa studinya maksimal 5 tahun. Tidak boleh lebih dari 5 tahun. Nah, kalau lebih dari 5 tahun itu sudah terancam dropout juga ya harusnya ya. Iya, dan tidak akan mendapatkan ijazah. Dan tidak akan mendapatkan ijazah karena ijazah sekarang nomornya secara nasional. Dari Kemendikbud-Dikti ya, dari Direktorat Pendidikan Tinggi. Oke, yang lain tadi ada pelayanan-pelayanan kaitannya dengan presensi, ada kaitannya dengan apa namanya wisuda, lulusan gitu ya. Ada lagi nggak yang lain? Tadi yang belum disebut Pak Asih itu tentang permintaan KHS. KHS itu apa? Ini juga perlu tahu sebenarnya. Ya, kartu hasil studi. Kartu hasil studi. Ya, jadi ketika 1 semester selesai nanti akan keluar nilai. Nilai bisa diakses di gateway.ui.ac.id. Jadi ada layanan yang secara ini bisa diakses melalui internet, melalui yang namanya tadi apa Pak? Gateway, UI Gateway gitu ya. gateway.ui.ac.id. gateway.ui.ac.id. Di gateway.ui.ac.id itu ada apa aja di sana Pak Rosi? Di sana ada UI akademik, ada UI perkuliahan, untuk semua pelayanan terkait mahasiswa. Di sana mahasiswa bisa melihat
jadwal kuliah bisa dilihat, bisa lihat presensinya, nilai status mahasiswanya, aktif atau non aktif, lulus, semuanya bisa dilihat di UI. Berarti semua hal kaitannya dengan proses perkuliahan, proses belajar mengajar yang ada di Fakultas MIPA UI ini sebenarnya bisa dipantau lewat UI Gateway. Nah, ini yang kadang menjadi pertanyaan begini, kira-kira orang tua bisa nggak ya punya akses ke UI Gateway gitu? Bisa. Caranya bagaimana? Orang tua bisa melihat akademiknya putra putrinya dengan melalui UI Gateway dengan akun. Mungkin Bu Lungit nanti bisa menjelaskan. Berarti ini ada hubungannya dengan divisi TI gitu ya. Ada akun tersendiri untuk orang tua untuk bisa memantau putra putrinya di UI Gateway. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Lungit. Makasih Pak Rosi. Jadi ini tadi cukup menarik ini penjelasan dari Mas Rosi ya, bahwa ternyata orang tua yang putra putrinya itu belajar di Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia maka bisa memantau proses akademiknya seperti apa. Nanti terkait dengan layanan kepada orang tua nanti mungkin yang lebih relevan dari divisi teknologi informasi. Kira-kira ada lagi nggak dari divisi akademik yang mungkin perlu diberitahukan kepada masyarakat luas gitu terkait dengan layanan-layanan yang lainnya? Masih ada nggak kira-kira? Layanan biasanya yang banyak diminta oleh mahasiswa adalah surat keterangan aktif kuliah. Surat keterangan aktif kuliah itu nanti ada di website. Oh, ada di website ya. Akan dilayani oleh divisi akademik UMI. Lalu untuk ada permintaan biasanya SKHS tadi. Permintaan kartu hasil studi. Itu permintaan tadi ada yang pertama adalah surat aktif ya, surat keterangan aktif sebagai mahasiswa. Itu memang banyak yang meminta itu. Yang meminta. Nah, nanti ada prosedurnya. Bisa diakses di website science.ui.ac.id. Di sana ada surat keterangan aktif mahasiswa, ada surat permohonan KP, TA, lalu ada permohonan KHS. Oke. Ini berarti ada beberapa layanan-layanan yang memang kadang apalagi ini orang tua kadang juga meminta ini bukti surat keterangan aktif sebagai mahasiswa, itu banyak yang meminta ternyata. Biasanya untuk beasiswa Bapak Ibu yang PNS atau yang memerlukan aktif kuliah dan KHS. Oke, nanti bisa kita sambung lagi Pak Rosi mungkin penjelasan akademik, kalaupun mungkin nanti masih perlu. Nanti kita akan coba untuk yang divisi lain. Yang kedua mungkin dari divisi keuangan ini ada Bu Ida ya. Bu Ida mungkin bisa memberikan gambaran apa itu divisi keuangan di Fakultas MIPA itu seperti apa, dan kira-kira bentuk-bentuk pelayanan seperti apa yang diberikan kepada mahasiswa. Monggo Bu Ida. Ya, terima kasih Pak Torik. Kalau untuk divisi keuangan untuk mahasiswa ya terutama itu kan kami memberikan pelayanan seperti misalnya kalau ada ini Pak Torik permohonan bantuan dana gitu ya. Permohonan bantuan dana. Biasanya dari lembaga kemahasiswaan atau dari mahasiswa yang akan mewakili fakultas yang ikut lomba ikut seminar gitu ya. Seminar ya. Kayak gitu. Jadi nanti bisa diajukan proposalnya, kemudian nanti dilengkapi juga oleh KTM ya, fotokopi KTM. Kemudian kalau masa pandemi seperti ini kita tetap melayani, tapi ya itu tadi, jadi harus dilengkapi lewat Google Form ya kemarin ya, dari Pak Torik ada Google Form yang nanti bisa diisi, diupload filenya. Kemudian dan juga kita minta kalau bisa memang KTM itu sesuai dengan nama yang ada di proposal gitu kan, KTM yang diajukan dan nomor rekening yang bisa kita transfer dananya tersebut itu sesuai yang ada di proposal. Jadi namanya itu harus sama gitu loh. Karena kaitannya nanti dengan audit di akhir tahun. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Gitu. Jadi salah satu dari divisi keuangan di Fakultas MIPA ini memberikan pelayanan-pelayanan kepada mahasiswa tadi ketika ada mahasiswa yang mengusulkan untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti kegiatan kemahasiswaan, lomba, seminar gitu ya. Dan insya Allah itu sudah ada ya, di pendaftarannya ada di website. Layanan-layanan seperti itu nanti juga bisa diakses oleh seluruh mahasiswa yang memang menginginkan
untuk diberikan subsidi. Karena memang mahasiswa Fakultas MIPA ini akhir-akhir termasuk aktif itu, baik di forum-forum nasional maupun forum-forum internasional, cukup aktif. Dan ini mungkin sekedar saya sampaikan juga kepada masyarakat luas gitu ya, bahwa salah satu prestasi mahasiswa MIPA yang cukup membanggakan yang tahun 2020 ini adalah di mahasiswa Fakultas MIPA ini mendapatkan lolos usulan proposal program kreatif mahasiswa terbanyak se-Universitas Islam Indonesia. Padahal Universitas Islam Indonesia sendiri adalah merupakan perguruan tinggi swasta nomor 1 di Indonesia yang jumlah proposalnya lolos didanai oleh Kemendikbuddikti. Ya, ini salah satu nanti disampaikan oleh Bu Ida kalau ada kawan-kawan mahasiswa yang memang menghendaki untuk mengajukan berbagai macam subsidi dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, bisa nanti melalui bagian keuangan. Ada lagi nggak kira-kira Bu Ida yang misalkan tadi saya lupa menyampaikan. Ya, silakan. Jadi proposal itu harus diakses juga ya oleh pimpinan gitu kan, nanti baru kita bisa eksekusi seperti itu. Jadi harus ada persetujuan dari pimpinan fakultas maupun pimpinan prodi gitu ya. Ya. Karena itu kan juga ada anggarannya seperti itu, ada pagunya. Terus kemudian kalau untuk layanan yang lain dari divisi keuangan itu tadi kan Pak Suloso juga sudah menyampaikan ya, untuk seminar, KP, skripsi gitu kan, itu kan kita ada pembayaran sendiri ya, karena itu bayarnya di fakultas, itu masuk ke rekening fakultas, nanti bisa dilihat juga di web ya, ada itunya ya Mas ya, linknya ya, link untuk pendaftaran. Nanti kemudian transfer kemana itu sudah lengkap gitu kan ya, sudah lengkap, jadinya nanti bisa diakses di web juga, itu sudah ada semuanya, panduannya di situ. Kemudian untuk legalisir itu juga ya Pak. Jadi legalisir itu juga nanti ada. Tadi ada layanan-layanan misalkan untuk pembayaran ujian pendadaran. Ujian pendadaran. Kemudian ada lagi pembayaran untuk permohonan legalisir. Itu yang ada diberikan di Fakultas MIPA begitu ya. Iya, nanti pelayanan itu ada linknya semua ya Mas Lafi. Dan semua pembayaran dilakukan melalui bank ya. Iya, kalau masa pandemi seperti ini memang transfer ya. Tapi kalau misalnya masa normal gitu kan sebenarnya bisa tunai, juga bisa ke bank yang ada di UII gitu kan. Jadi kita tidak melayani pembayaran lewat loket sini, kecuali mungkin yang itu kategori 1 mungkin legalisir masih itu ya, masih ada yang manual. Tapi kalau untuk satu lagi mungkin yang sumbangan wisudawan. Itu aja sih. Ya. Jadi hampir semua pelayanan dilakukan melalui bank. Loket ini hanya kalau misalkan dalam kondisi-kondisi normal, misalkan ada beberapa kaitannya dengan tadi legalisir gitu ya. Memungkinkan legalisir. Transfer juga bisa Pak. Tapi kalau semua di sistem pembayaran di UI yang lain-lain itu kan ada sistem yang memang secara terpusat ya, gitu ya. Yang SPP dan sebagainya memang pembayarannya tidak melalui loket-loket yang ada di Fakultas MIPA, tapi loketnya langsung di perbankan, dan itu bisa dilakukan dimanapun juga kalau model pembayaran. Masih ada lagi kira-kira? Kalau di keuangan kita ada 4 staf. Ada 4 staf, itu bisa dikenalkan juga saya kira. Kepala urusan, staf. Kepala urusan bidang apa? Bidang akuntansi. Kepala urusan bidang akuntansi. Namanya Pak Mujianto. Bapak Mujianto. Kalau ngambil dana tadi, ngambil dana bantuan, kalau misalnya mau tunai bisa ke Pak Mujianto. Ya. Jadi kalau misalkan ada bantuan dana kegiatan mahasiswa mau diambil tunai, itu langsung kepada Kaur Akuntansi, Kepala Urusan Akuntansi, Bapak Mujianto gitu ya. Sudah. Sementara itu nanti bisa kita sambung lagi. Berikutnya ini di sebelah saya ada Bu Evi, tadi sudah memperkenalkan diri. Mungkin Bu Evi juga bisa menjelaskan kaitannya dengan profil dari divisi umum dan administrasi umum dan rumah tangga. Silakan Bu Evi bisa menjelaskan tentang apa itu divisi administrasi umum dan rumah tangga dan hubungannya terkait dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa itu dalam bentuk seperti apa. Kami silakan Bu Evi. Mohon Mbak Torik, mohon memperkenalkan diri kembali. Kami dari divisi administrasi umum dan rumah tangga itu terdiri dari 3 urusan. 3 urusan itu dikepalai oleh kepala urusan tata usaha, yaitu Ibu Riana Solehati. Terus kepala urusan
sumber daya manusia yaitu Ibu Indriani, terus kepala urusan rumah tangga dan perbekalan dan rumah tangga itu Bapak Sutik. Jadi dari divisi administrasi umum dan rumah tangga ada 3 urusan. Urusan yang pertama yang bisa saya sampaikan, urusan untuk pelayanan yang terkait dengan pelayanan adalah urusan tata usaha. Pelayanan kepada mahasiswa yang diberikan dari urusan ini adalah memberikan layanan seperti yang dibilang oleh Mas Rosi tadi, yaitu pelayanan untuk kebutuhan surat aktif kuliah. Itu disediakan oleh divisi administrasi umum dan rumah tangga bisa kami layani. Surat keterangan aktif mahasiswa. Oke, yang lain? Itu di layanan terpadu di sini biasanya kita siapkan kalau tatap langsung ya, kalau pada kondisi normal itu ada di loket 1, loket 1, 2 dan 3. Itu layanan kami dari divisi. Jadi kalau di administrasi umum dan rumah tangga. Di ruang di pelayanan terpadu ini nanti masuknya di loket 1, loket 2 dan loket 3. Iya. Mungkin sementara saya jelaskan dulu. Kalau loket 1 nanti melayani masalah urusan rumah tangga dan sumber daya manusia. Terus loket 2 dan 3 itu nanti melayani kebutuhan mahasiswa terkait surat-surat akademik maupun keterangan surat yang lain. Saya sambung yang tadi, surat untuk keperluan aktif kuliah seperti yang disampaikan oleh Mas Rosi tadi adalah surat yang biasanya dibutuhkan oleh mahasiswa terkait dengan untuk memenuhi kebutuhan orang tua yang biasanya dari PNS. Itu surat sebagai laporan laporan 1 tahun sekali kan mereka harus mereka memerlukan update untuk keperluan keperluan tunjangan gaji orang tua terhadap untuk anak. Itu biasanya dia masuk sebagai anak yang masih ditanggung, itu diperlukan status bahwa yang bersangkutan masih sekolah. Nah, itu bisa dilayani di surat keterangan aktif mahasiswa itu ya. Layanan surat itu. Nah, yang kedua surat layanan umum yang ada adalah surat untuk keterangan beasiswa, surat untuk kelakuan baik, dan mungkin surat untuk kebutuhan akreditasi, informasi tentang akreditasi yang biasanya surat-surat itu dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mensupport mencari beasiswa yang dibutuhkan surat kelakuan baik dan akreditasi. Selanjutnya kita juga melayani dari urusan surat menyurat ini juga melayani surat kebutuhan untuk tugas akhir, kebutuhan untuk tugas akhir dan kerja praktek. Yang itu biasanya dibutuhkan oleh para mahasiswa yang sudah masuk masa tugas akhir atau habis teori. Nah, saya potong sebentar. Untuk yang kerja praktek itu semua jenjang ya, baik jenjang sarjana ataupun jenjang diploma, semua permohonannya ke divisi administrasi umum ini ya? Iya, untuk sementara seperti itu. Kita sementara ini untuk sarjana, karena yang untuk diploma masih ditangani oleh prodi. Kedepannya akan diberlakukan sama, jadi semua melalui layanan divisi administrasi umum dan rumah tangga. Tapi saat ini masih khusus untuk diploma masih dilayani di program studinya. Kebutuhan untuk layanan tugas akhir dan KP ini mungkin berupa bisa ethical clearance, permohonan untuk izin penelitian, observasi, izin determinasi, terus PKL, terutama yang kimia itu PKL. PKL itu praktek kerja lapangan ya, yang mau biasanya, praktek biasanya di industri ini. Iya betul ya. Ya, kira-kira seperti itu layanan dari surat menyurat. Selain itu, untuk kebutuhan para mahasiswa yang memerlukan lembur atau kerja di laboratorium, itu akan memerlukan izin untuk masuk ke lab di hari libur, Pak. Ya. Jadi surat izin lembur masuk ke laboratorium ini biasanya mungkin yang penelitian ya, Bu ya? Iya. Kalau yang penelitian karena waktunya kurang sehingga itu kan kalau hari kerjanya itu ada berapa tuh 5 hari ya? Berapa? Kita hari kerja 5 hari kerja dalam 1 minggu ada 5, Senin sampai Jumat. Kadang ada yang pengen penelitiannya Sabtu sampai Minggu, tak harus izin juga gitu ya. Ya, itu harus izin karena harus ada yang standby di laboratorium yang dibutuhkan.
Jadi semua layanan-layanan itu mungkin izin bisa diproses melalui sayen.ui.ac.id. Di sana nanti ada form-form yang akan diisi tergantung dari kebutuhannya. Jadi kalau surat keterangan umum yang tadi tentang aktif kuliah dan sebagainya itu juga ada di sana. Terus untuk izin menyusun tugas akhir dan seperti KP gitu juga ada di formnya, juga ada di situ. Dan untuk lembur juga ada di izinnya. Berarti formnya juga ada di formulir nanti diisi secara online ya Bu ya? Iya. Secara Ya, online. Jadi kalau kaitannya dengan layanan-layanan tadi yang disampaikan oleh Bu Evi, semua dilakukan secara online dan ada juga ditautkan di website Fakultas MIPA. Iya, betul. science.ui.ac.id itu Iya, bisa diakses di iya. sana. Oke. Ya, Ya. itu juga bisa untuk kebutuhan mahasiswa, biasanya lembaga kemahasiswaan itu butuh meminjam ruang dan barang yang biasanya barang itu bisa mic, sound system atau sofa yang biasanya dipergunakan oleh lembaga kemahasiswaan dalam proses-proses kegiatan Yang ada kemahasiswaan. Ya, Oke. kira-kira sekitar seminar Ya. seperti itu. Jadi nanti akan membutuhkan ruang dan itu layanan bisa diakses juga melalui pengisian form di sayen.ui.ac.id. Saya kira ini penting juga tadi disampaikan Bu Evi, informasi tadi ke teman-teman di lembaga kemahasiswaan ketika nanti ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kebutuhan ruang, kebutuhan peralatan dan sebagainya. Sekarang juga sudah difasilitasi melalui formulir yang ditautkan di websitenya Fakultas MIPA, yaitu di science.ui.ac.id. Kadang lupa menyebutnya, kebalik-balik. Saya kira tidak apa-apa. Nah, ada lagi Bu Evi yang saya kira semuanya udah. Nanti Oke. kalau seandainya kondisi normal bisa kami layani. Untuk sementara ini dalam kondisi pandemi semua dilakukan melalui online. ya, jadi karena kondisinya memang masih belum memungkinkan karena kondisi pandemik seperti ini, semua layanan-layanan termasuk layanan di divisi administrasi umum dan rumah tangga, administrasi umum dan rumah tangga semua juga diberikan layanannya secara online gitu ya, secara online lewat website. Nanti saya kira bisa masyarakat luas bisa mengakses, punya mahasiswa baru. Tapi biasanya mengaksesnya itu harus pakai emailnya UI ya. Iya. Pada umumnya pakai emailnya UI. Nanti setiap mahasiswa UI saya kira semuanya punya email UI. Biasanya emailnya itu adalah nomor mahasiswa @ui.ac.id gitu ya. Nah, ini yang nanti mungkin akan juga dijelaskan, bagian yang akan dijelaskan oleh divisi teknik informasi teknologi informasi. Mbak Lumit saja saya sebutkan. Silakan Mbak Lumit mungkin bisa menjelaskan lah kaitannya dengan divisi teknologi informasi itu seperti apa dan layanan-layanan yang diberikan itu seperti apa. Kami silakan Mbak Lumit. Terima kasih Pak Torik. Jadi divisi teknologi informasi ini bertanggung jawab bertugas untuk mengelola semua hal yang berbau teknologi informasi seperti hardware, software dan termasuk jaringan. Hardware, software, jaringan Ya. yang ada di gedung Fakultas MIPA ya. Ya, di lingkup Fakultas Di lingkup MIPA ya, Fakultas termasuk MIPA. di gedung laboratorium Ya. juga. Untuk layanan kepada mahasiswa juga ada, mungkin tadi kan sudah disebutkan bahwa mahasiswa itu memiliki one account policy. Jadi UII sudah menerapkan one account policy atau satu akun tunggal di mana mahasiswa itu diberikan satu akun yang bisa digunakan untuk semua fasilitas, baik itu fasilitas akademik, email, termasuk juga wifi. Jadi satu akun bisa digunakan untuk berbagai macam layanan, fasilitas layanan kepada mahasiswa ya. Tadi ada wifi, kemudian email, Google Classroom ya. Nanti ini saya kira relevan, nanti ada yang menjelaskan nih, Pak Rosi atau siapa nanti mengenai Google Classroom. Oke, yang lain apa? Kemudian wifi, kemudian gateway tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Rosi. Jadi layanan akademik, websitenya layanan sistem informasi akademik itu nanti juga menggunakan one account policy. Jadi mahasiswa tidak perlu mengingat banyak password. Jadi satu password, satu akun itu bisa digunakan di semua fasilitas tersebut. Untuk mahasiswa baru biasanya kan sudah diberikan login Unisys namanya, login UII. Untuk username-nya nomor induk mahasiswa, NIM, kemudian password defaultnya itu new plus tanggal lahir dengan format day, month, dan years. Nah itu nanti untuk mahasiswa baru itu harus
diganti password terlebih dahulu. Jadi tidak bisa langsung digunakan untuk fasilitas tersebut. Jadi nanti mahasiswa baru harus masuk ke unisis.uii.ac.id, kemudian di sana ada fasilitas untuk mengganti password dan passwordnya harus diganti secara mandiri, baru dengan password baru itu bisa digunakan untuk fasilitas-fasilitas tersebut. Jadi sebelum diganti belum bisa digunakan. Berarti masuk untuk mengganti passwordnya itu ada di unisis.uii.ac.id. Ini untuk mahasiswa baru ini saya kira penting, karena biar nanti tidak ada persoalan ketika untuk berbagai macam layanan-layanan yang ada di UI secara umum begitu. Jadi harus diubah dulu passwordnya ya. Passwordnya yang saya kira yang tahu password awalnya itu yang tahu adalah mahasiswa baru, nanti harus masuk dulu tuh ke unisis.ui.ac.id untuk ubah password. Kalau sudah diubah passwordnya, maka seluruh pelayanan dapat diberikan. Email. Untuk email perlu ditekankan bahwa untuk segala keperluan akademik itu wajib menggunakan email UI ya. Jadi jangan menggunakan email yang lain, Gmail luar atau apapun, tapi wajib menggunakan email UI yang formatnya itu name@students.uii.ac.id begitu. Berarti harus pakai emailnya yang dari UII, tidak boleh email yang sudah dibuat. Kalau email UI boleh nggak untuk buat akun-akun sosial media? Sebaiknya gimana ini? Sebenarnya tidak ada larangan, tapi itu semuanya harus dipertanggungjawabkan. Oh gitu, iya. Kembali ke mahasiswa tersebut masing-masing. Maka harus arif dan bijaksana ketika menggunakan akun-akun yang diberikan oleh UI, gitu ya. Itu membawa nama kampus juga. Saya melihat di beberapa tempat di UI itu ada layanan semacam untuk fotokopi gitu. Nah itu mungkin juga bisa dijelaskan itu kayaknya juga pakai single account-nya UI itu. Satu lagi tadi lupa saya sebut yang menarik. Jadi untuk UI sendiri termasuk di MIPA itu sudah menggunakan print cloud, namanya UII Print, di mana nanti mahasiswa itu biasanya diberikan saldo 400.000 per bulan. Nanti misalkan ganti bulan ya nanti akan nambah lagi 400.000, itu nanti digunakan untuk fasilitas print, fotokopi, kemudian scanning semuanya ada. Dan mesin UI Print itu ada di MIPA sendiri, itu ada 2 di gedung utama, kemudian di laboratorium itu ada 1. Nah itu bisa digunakan dengan cara mengunggah dulu file yang akan di print atau di scan, kemudian bisa nanti tata caranya ada di website juga. Nah itu nanti bisa digunakan semaksimal mungkin setiap bulan 400.000. Berarti apakah mahasiswa itu harus deposit dulu ketika menggunakan fasilitas itu? Deposit. Iya. Sebenarnya itu otomatis, tapi nanti bisa membeli juga voucher. Oh, membeli voucher, ada dibeli voucher ya. Kalau habis bisa. Oke. Karena tersedia di bank. Ya. Jadi semua fasilitas yang ada semua yang sifatnya berbasis pada internet di seluruh UI ini bisa digunakan dimanapun juga. Misalkan teman-teman mahasiswa dari Fakultas MIPA dapat menggunakan akunnya ketika berada di gedung fakultas di lingkungan UI. Kemudian ada WiFi UII Connect dan Eduro. UI Connect ini bisa diakses di seluruh lingkungan UI ya, nggak cuma di MIPA, tapi juga di seluruh lingkungan UI, baik di Boulevard sampai dengan di GOR di sebelah belakang. Itu nanti dengan format sama, yaitu memasukkan one account policy tadi, NIM, kemudian passwordnya juga sama. Itu untuk WiFi UI Connect. Sedangkan Eduro itu bisa diakses tidak cuma di lingkungan UI saja, tapi juga di fasilitas-fasilitas atau kampus-kampus yang sudah bekerja sama dengan Eduro tersebut. Jadi kalau misalkan adik-adik itu nanti ke kampus atau ke fasilitas umum ya, misalkan di bandara yang sudah ada fasilitas Edurumnya, bisa menggunakan akun UI tadi untuk mengakses layanan WiFi di sana. Oke, mungkin perlu dijelaskan lagi Mbak Lungit, Edurum itu apa? Tapi kan kayak sepertinya ini hal yang luar biasa. Mahasiswa UI kalau punya akun UI, ada layanan fasilitas Edurum di berbagai macam tempat. Bahkan mungkin kalau di luar negeri ada fasilitas Edurum bisa ada beberapa kampus di luar negeri yang mungkin bisa dijelaskan dulu Mbak Lungit, Edurum itu apa gitu, sehingga mahasiswa bisa memanfaatkan itu dengan baik. Nah, sebenarnya UI sudah bekerja sudah menggunakan fasilitas Edurum ini. Edurum ini adalah education rooming yang memang bekerja sama beberapa kampus termasuk yang di luar negeri gitu. Dengan jika kampus
kampus tersebut sudah memiliki fasilitas eduroom, jadi nanti memiliki akun yang bisa digunakan untuk mengakses jaringan wifi dimanapun yang juga menggunakan fasilitas eduroom tersebut. Jadi misalkan di bandara, nanti misalkan di bandara tersebut sudah menggunakan eduroom juga, nanti akun eduroom kita, akun UI kita bisa juga untuk mengakses wifi di sana gitu. Dan beberapa kampus di Jogja itu juga sudah menggunakan eduroom tersebut. Jadi kalau sudah ada layanan eduroom dimanapun juga, karena semua mahasiswa UI gitu ya sudah mendapatkan fasilitas satu tadi single account gitu, digunakan untuk apapun, salah satunya digunakan untuk fasilitas eduroom. Jadi kalau ada fasilitas wifi yang terkoneksi dengan eduroom dimanapun juga itu bisa dipakai. Ini saya kira hal yang sangat luar biasa yang UI miliki, karena tidak semua perguruan tinggi punya fasilitas itu ya. Tidak semua fasilitas tidak semua perguruan tinggi punya, dan alhamdulillahnya UI punya. Dan kalau di luar negeri ini biasanya kalau teman-teman mahasiswa yang sering pergi ke luar negeri karena ikut seminar, ikut kegiatan-kegiatan lomba di tingkat internasional, dan di luar negeri sana ada layanan eduroom, maka dengan menggunakan akunnya UI bisa langsung terkoneksi. Saya kira ini fasilitas yang luar biasa sekali yang disampaikan oleh Bu Lungit gitu. Nah, Mbak Lungit ya, Mbak Lungit. Nah, masih kelihatan muda gitu, kelihatannya muda. Nah, jadi perlu saya sampaikan lagi, jadi aktivasi akun UI itu tadi di awal mahasiswa baru terutama, jadi harus mengganti secara mandiri ya Pak ya. Kapan itu kira-kira kalau mahasiswa mau mengaktifkan itu? Apakah setelah jadi mahasiswa baru atau menunggu perkuliahan mulai atau gimana? Tidak harus menunggu perkuliahan dimulai. Jadi saat ini juga jika sudah mendapatkan akun, username-nya NIM, kemudian passwordnya masih default dari universitas, itu bisa langsung diganti secara mandiri di unisis.ui.ac.id. Itu baru bisa digunakan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas tadi. Berarti yang digunakan adalah mengubah password tidak dari UI Gateway ya, tapi dari unisis.ui.ac.id. Ini nanti jangan salah informasi lagi. Sekali lagi saya tegaskan, tadi sampaikan oleh Mbak Lungit, untuk pertama kali diubah dulu password akun UI-nya ya, itu melalui unisis.ui.ac.id. Teman-teman kalau mahasiswa baru ngeklik di Google Unisis, hurufnya apa aja Bu? UNYSIS gitu ya. Klik aja itu nanti akan muncul begini. UNISYS. Oh iya. Nanti bisa lihat di sini ya. Nanti ada saya. Ya, UNISYS. Oke, nanti bisa ditulis lewat kata kunci di Google, nanti biasanya akan muncul pertama kali. UI. Terkait tadi untuk layanan orang tua yang sudah disebutkan oleh Pak Rosi tadi, bahwa orang tua juga bisa memantau perkembangan perkuliahan anaknya, bahkan sampai IPK tersebut. Itu untuk di Gateway memang belum ada, tetapi bisa juga dipantau di Unisis dengan cara login menggunakan ORTU kapital, kemudian NIM putra putrinya, kemudian passwordnya menggunakan tanggal lahir. Jadi passwordnya itu ada permintaan dari orang tua atau pada saat awalnya sudah diberikan? Otomatis. Jika mahasiswa sudah diterima, sudah resmi sebagai mahasiswa UI, otomatis orang tua pun akan otomatis juga memiliki akun tersebut untuk memantau perkuliahan putra-putrinya dari awal sampai akhir. Jadi bisa tahu, nanti orang tuanya juga bisa tahu. Tapi berarti lewatnya Unisis ya kalau orang tua ya, bukan? Saat ini masih Unisis ya. Jadi ini buat orang-orang tua, ini perlu dicatat betul bahwa untuk melihat perkembangan putra-putrinya yang sedang kuliah di UI itu bisa diakses lewat unisis.ac.id yang tadi akunnya itu sebenarnya sudah diberikan di awal. Otomatis sudah diberikan di awal. Nah ini sebenarnya banyak sekali orang tua yang nggak tahu. Nah maka dalam kesempatan kali ini sekaligus saya kira bisa menjadi sarana ini sosialisasi kepada orang tua atau wali mahasiswa agar bisa mengakses itu. Karena saya yakin orang tua juga punya peran besar di dalam mendukung
kesuksesan, keberhasilan putra-putrinya yang sedang belajar di Fakultas MIPA UI ini. Saya kira itu hal yang sangat luar biasa ini, nanti harus dicatat betul nih sama orang tua ataupun wali mahasiswa yang belajar di Fakultas MIPA UI. Ada lagi kira-kira Mbak Lunit yang mungkin untuk layanan presensi ya. Layanan presensi. Ada saat normal, memang di MIPA itu biasanya menggunakan fingerprint. Jadi di setiap kelas itu nanti akan terpasang mesin fingerprint. Jadi misalkan mahasiswa akan mengikuti perkuliahan sebelum perkuliahan berlangsung itu harus melakukan ini ya, tapping ke mesin fingerprint itu sebagai presensi untuk dia dinyatakan mengikuti perkuliahan tersebut. Tapi di kondisi pandemi seperti ini memang presensi dilakukan online di bagian perkuliahan ya. Gitu. Nanti kalau selama ini memang kalau yang di Fakultas MIPA mahasiswa baru masuk itu harus ngecek dulu, scan sidik jarinya, baru kemudian itu nanti digunakan untuk presensi. Tapi dalam kondisi pandemi seperti ini, semua proses perkuliahan dilakukan secara daring. Bukan gitu ya Pak Rosi ya? Karena perkuliahan secara daring atau online lah, daring itu dalam jaringan gitu, secara online, sehingga semua kegiatan presensi juga dilakukan secara online. Dan saya kira ini di fasilitas di UI Gateway juga sudah ada. Nanti juga mungkin setiap dosen juga akan melakukan presensi lewat UI Gateway. Mungkin ada tambahan nih Pak Rosi kaitannya dengan presensi atau gimana? Monggo Pak Rosi. Terkait presensi, nanti mahasiswa untuk perkuliahan akan menggunakan Google Classroom. Google Classroom, ya ini penting. Dosen nanti akan memberikan materi di sana, materi perkuliahan, dari PowerPoint ataupun video masuk Google Classroom, dan mahasiswa juga bisa presensi di Google Classroom tersebut. Nanti bagian perkuliahan akan menarik data dan mahasiswa silakan lihat presensinya di UI Gateway. Bapak Ibu orang tua bisa melihat presensinya di Unisys. Ya. Dan itu harus dicek setiap hari. Ya. Ketika ada presensi yang belum masuk, silakan lapor ke Bapak Ibu dosen. Ya. Bahwa saya kemarin masuk kuliah, kenapa belum muncul? Nanti bisa kami tidak lanjuti oleh bagian perkuliahan. Ya. Karena untuk perkuliahan itu wajib 75%. Nah, itu 75%. Ini penting. Dari berapa kali pertemuan Pak Rosi? Total 14 pertemuan. 14 kali pertemuan harus 75% untuk bisa mengikuti ujian akhir semester. Ya, betul. Nah, ini mohon mungkin kepada mahasiswa maupun orang tua wali gitu, karena tadi orang tua atau wali bisa mengecek presensi mahasiswa dan mahasiswa juga bisa mengecek secara periodik begitu kaitannya dengan presensi. Ini harus dicek betul. Ada 14 kali pertemuan ya, ada 14 kali pertemuan selama perkuliahan, baik itu kalau dilakukan secara normal maupun daring, itu akan dilakukan 14 kali pertemuan. Dan itu bisa cek di UI Gateway dan Unisys bagi orang tua. Sehingga kalau kurang dari 75%, mahasiswa tidak boleh mengikuti ujian akhir semester, maka tidak dapat nilai. Begitu ya Pak Rosi ya? Nah, itu yang lainnya mungkin kaitannya. Jadi 14 pertemuan berarti kalau 75% minimal hadir 11 kali. 11 kali pertemuan. Ya, oke. Ini orang tua harus tahu ini, saya kira 14 kali pertemuan. Nanti dicek ini putra-putrinya kalau yang belajar di Fakultas MIPA benar nggak sampai 11 gitu. Jangan-jangan nggak sampai 11. Nah, nanti kalau hanya cuma 10 kali pertemuan tidak boleh, tidak bisa ikut ujian sehingga tidak punya nilai akhir. Nah, ini juga saya kira mahasiswa perlu tahu, orang tua juga harus tahu kaitannya dengan fasilitas presensi yang ada di layanan-layanan yang tadi akademik Fakultas MIPA. Selain 75% untuk syarat ujian, biasanya ada tenggat waktu ketika masa pembayaran SPP. Syaratnya adalah yang pertama 75%, yang kedua adalah membayar SPP. Nah, ini nanti kaitannya dengan pembayaran SPP, saya kira Bu Ida bisa menjelaskan kapan sih pembayaran SPP mahasiswa itu dilakukan gitu loh Bu Ida. Kalau untuk pembayaran SPP itu sebenarnya ada di web ya. Di web ya. Untuk mahasiswa baru maupun yang sudah kuliah gitu kan, itu semua informasi ada di web. Kalau biasanya itu di UI ini satu semester tuh dibayarnya 2 kali angsuran. Satu semester dibayar 2 kali angsuran. Pada saat mau mulai perkuliahan. Jadi kalau ini paling bulan Agustus ini bulan Agustus ini adalah angsuran pertama semester ganjil. Kemudian nanti mungkin angsuran yang kedua itu di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober itu adalah jadi ketika akan mulai UTS, ujian tengah semester, itu akan bayar SPP lagi. Berarti pembayaran pertama ini jelas mungkin ada fungsinya juga ya.
Fungsinya untuk misalkan apa itu? Kalau orang mau kuliah itu kan ngambil KRS, kartu rencana studi. Kalau bahasa orang UI mungkin apa? KIN gitu. Mungkin ada hubungannya dengan itu, mungkin sudah dijelaskan Pak Rosiat. Kalau yang pertama pembayaran mahasiswa baru itu kan otomatis semuanya sudah membayar. Iya. Kalau mahasiswa baru pasti sudah bayar ya. Ini semuanya akan dikainkan paket oleh paket. Ini yang perlu teman-teman ketahui juga, bahwa untuk mahasiswa di semester 1 mahasiswa baru mata kuliah sudah dipaketkan, gitu ya? Oke, dipaketkan. Kecuali untuk yang angkatan semester 3 gitu ya. Iya. Oke. Ketika mau KIN syaratnya harus membayar SPP. Oke. Kalau yang pertama untuk KIN, untuk pengambilan mata kuliah harus ada pembayaran SPP, angsuran ganjil lah, bisa angsuran 1 untuk semester ganjil, angsuran 3 untuk semester 6 gitu. Nah, kalau yang angsuran yang ini yang kedua itu berarti digunakan pada saat mahasiswa akan mengikuti ujian tengah semester. Jadi syarat untuk mengikuti ujian tengah semester harus sudah melengkapi administrasi dengan melakukan pembayaran SPP ya. SPP itu biasanya kalau yang angsuran 2 sesuai dengan jumlah SKS yang diambil. SKS itu sistem kredit semester ya, SKS-nya. Jadi nanti ini juga meskipun sebenarnya informasi itu juga sudah ada ya di gateway ya Pak. Kalau untuk melihat SPP tadi pembayaran di tagihan UI tagihan dan tidak pakai UI depannya. Oh, di tagihan.ui.ac.id. Nanti akan muncul nominalnya berapa, mahasiswa nomor berapa ya namanya. Iya, mahasiswa ketika masuk ke di tagihan tadi pakai singlenya UI tadi, pakai akunnya tadi ya, pakai akun yang didapatkan di awal tadi ya. tagihan.ui.ac.id, silakan masukkan ID dan passwordnya. Nanti akan muncul jumlah besaran SPP-nya berapa, tanggal pembayarannya maksimal tanggal berapa. Oke, nah ini saya yakin yang paling butuh informasi ini orang tua sebenarnya. Dan sekali lagi orang tua juga bisa mengakses tagihan tersebut, misalkan putra-putrinya sudah bayar atau belum, tagihannya berapa, orang tua juga bisa ikut memantau sudah dibayarkan atau belum, seperti itu Pak. Ya, ini jelas ya bahwa UI sangat transparan dengan hal itu sehingga orang tua juga tahu, bisa memantau. Tapi tadi lewat tagihan.ui.ac.id dengan menggunakan akun yang tadi ya, akun yang satu tadi yang diperoleh di awal. Nah, oke, ini kaitannya dengan masih konteks perolahan. Tadi Pak Rosi sempat menyinggung juga, Mas Rosi ini menyinggung terkait dengan perkuliahan yang secara daring, ya, yaitu dengan menggunakan Google Classroom tadi. Mungkin juga bisa diinformasikan Classroom itu seperti apa gitu. Mungkin di tempat lain juga sudah ada, tapi kalau di UI itu seperti apa ya Classroom-nya? Classroom kalau di UI nanti ketika masuk mahasiswa yang pertama adalah masuk ke email. Masuk pakai email. Nanti di sebelah kanan atas itu ada pilihan Drive, silakan dicari, di situ ada namanya Google Classroom. Logonya warna hijau. Berarti tidak perlu membuat akun lagi untuk masuk Google Classroom. Tetap pakai akunnya UI. Masuk pertama kali lewat email tadi yang disediakan oleh UI, email UI. Sebelah kanan atas ada pilihan titik 3 itu, nanti klik sana ada logo warna hijau Google Classroom. Ya, silakan diklik, nanti mahasiswa akan muncul di sana ada kelas-kelas Classroom, mata kuliah yang diambil. Mata kuliah A. Berarti secara otomatis akan nampak begitu masuk ke Google Classroom-nya UII tadi sudah tahu saya tuh kelasnya apa saja gitu ya. Dosennya siapa, kelas apa. Nanti silakan mata kuliahnya diklik ketika jadwal kuliahnya di situ. Nanti di situ akan bisa mengakses materi dan Bapak Ibu dosen. Bisa klik presensi di situ. Berarti semua materi perkuliahan sebenarnya ada di Google Classroom. Meskipun tidak dalam kondisi pandemik atau tidak, kalau semua itu sudah ada sebenarnya sehingga fasilitas juga itu juga ada diberikan kepada mahasiswa. Ya, tugas juga mahasiswa uploadnya di Google Classroom. Nanti kalau ada tugas silakan attachment, masukkan klik tugas, nanti itu bisa direkam Bapak Ibu dosen. Dan nanti ujian baik itu UTS maupun UAS itu juga menggunakan Google Classroom. Berarti dalam kondisi yang sekarang ini memang semua kegiatan proses akademik dilakukan secara online. Salah satunya tadi ujian disampaikan oleh Pak Rosi. Ujian juga dilakukan atau dilaksanakan secara online dan biasanya pada umumnya menggunakan Google Classroom. Ya, ini
juga harus teman-teman mahasiswa ketahui di awal gitu, biar ada gambar. Nanti kalau ujian juga pakai layanan-layanan di Google Classroom. Oke, kira-kira masih ada sesuatu yang mau disampaikan ini Bu Lungi, Bu Evi, masih ada kira-kira? Cukup? Tidak, masih ada. Kalau dari keuangan ada yang kurang tadi ya. Apa itu? Syarat untuk jadi mahasiswa itu ketika lulus kan harus ada surat bebas administrasi keuangan. Jadi saya lupa. Itu jadi nanti syaratnya itu adalah ketika mau dapat surat itu harus menyertakan slip pembayaran SPP terakhir, kemudian fotokopi KTM, dan yang terakhir itu adalah bukti transfer sumbangan wisudawan tadi. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin tadi ya saya belum sempat nyinggung masalah beasiswa juga Pak. Iya, betul. Karena sebenarnya UI juga menyediakan banyak mahasiswa beasiswa yang bisa diakses oleh para mahasiswa di Fakultas MIPA. Ya, makasih Bu Ida tambahnya. Pak Rosi ada tambahan? Cukup. Oke. Tadi yang terakhir disampaikan Bu Ida memang betul bahwa di Fakultas MIPA Universitas Indonesia banyak memberikan layanan beasiswa. Dan ini yang sifatnya internal ya, ini dibantu oleh divisi keuangan biasanya dalam hal kaitannya pengambilan dana beasiswa. Satu lagi Pak. Ya, silakan Pak Rosi. Mau menyampaikan terkait legalisir Pak. Legalisir itu kita juga online ya. Legalisir online di tadi saya seperti ya. Jadi itu silakan diklik permohonan legalisir, nanti ada masukan ijazah mahasiswa, nanti melalui pembayaran, dan nanti petugas akan mengirimkan via jasa pengiriman. Jadi semuanya kami juga online. Nah, ini informasi ini penting buat lulusan dari Fakultas MIPA gitu ya. Sekarang insya Allah layanan legalisir juga sangat cepat begitu, tidak butuh waktu lama gitu. Hanya ketika lulusan-lulusan yang mau meminta layanan legalisir insya Allah bisa dilakukan secara cepat melalui tadi ada di websitenya Fakultas MIPA. Lagi-lagi website Fakultas MIPA ini menjadi sentral untuk layanan-layanan yang secara online yang diberikan kepada semuanya, baik pada mahasiswa, pada orang tua, pada masyarakat, ataupun kepada lulusan-lulusan. Saya kira itu Mas Rosi, Bu Ida, Bu Evi, dan Mbak Lungit, terima kasih atas waktunya dari karena sedang sibuk-sibuknya tapi bisa kita bincang-bincang. Saya kira ini informasi yang cukup berharga buat semua masyarakat luas, khususnya yang terkait dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia. Demikian yang mungkin bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti kalau ada lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.